Pernah gak sih kamu habis periksa ke dokter terus dikasih resep, lalu pas lihat kertasnya kamu langsung mikir, ini tulisan atau hasil rekaman gempa bumi? Garis naik turun, huruf yang bentuknya kayak kode rahasia, dan tanda tangan yang lebih mirip gelombang EKG. Bahkan kadang apoteker bisa langsung paham, sementara kita yang megang kertasnya cuma bisa bengong sambil bertanya-tanya, ini resep obat atau mantra kuno? Lalu pertanyaannya, kenapa ya tulisan dokter sering banget identik dengan tulisan yang sulit dibaca? Banyak orang bercanda bilang, makin jelek tulisan dokter makin tinggi ilmunya. Walaupun itu jelas mitos, ada alasan yang sebenarnya cukup masuk akal di balik fenomena ini. Pertama, mari kita lihat dari prosesnya. Seorang dokter, terutama di rumah sakit atau klinik yang ramai, bisa menangani puluhan pasien dalam sehari. Bayangin, setiap pasien butuh pemeriksaan, analisis keluhan, pertimbangan diagnosis, menulis resep, mencatat rekam medis, lalu lanjut ke pasien berikutnya. Dalam situasi seperti ini, kecepatan jadi prioritas. Saat otak sedang bekerja cepat memproses informasi medis, tangan cenderung hanya berusaha mengejar alur pikiran. Akibatnya tulisan jadi korban. Ini sebenarnya bukan cuma terjadi pada dokter. Coba lihat tulisan mahasiswa pas lagi ngebut nyatet materi dosen, atau tulisan orang pas buru-buru catat nomor telepon. Semakin cepat otak berpikir, semakin besar kemungkinan tulisan berubah jadi abstrak. Bedanya, dokter melakukan ini hampir setiap hari, bahkan bertahun-tahun. Kedua, faktor kebiasaan selama pendidikan. Kuliah kedokteran terkenal padat. Mahasiswa kedokteran harus mencatat banyak istilah Latin, anatomi tubuh, nama obat, mekanisme penyakit, dan berbagai informasi kompleks dalam waktu singkat. Bayangin harus menulis kata seperti ini, atau seperti ini, bahkan seperti ini berkali-kali. Kalau tiap hari dikejar waktu dan harus menulis istilah panjang seperti itu, lama-lama otak akan mencari cara paling efisien. Huruf-huruf mulai disingkat, sambungan antar kata makin cepat, dan akhirnya lahirlah gaya tulisan yang hanya dipahami oleh sesama spesies. Ketiga, ada faktor profesional shorthand. Di dunia medis, banyak singkatan yang memang umum digunakan, misalnya PID untuk 2 kali sehari, atau TID untuk 3 kali sehari, atau berbagai kode dosis yang lain. Buat orang awam seperti kita, itu mungkin terlihat seperti coretan random, tapi buat apoteker atau tenaga medis lain, itu seperti bahasa sehari-hari. Ibarat programmer melihat deretan kode atau montir melihat diagram mesin. Yang terlihat kacau bagi orang luar justru sangat jelas bagi orang yang terbiasa. Tapi di balik semua itu ada insight menarik yang lebih dalam. Fenomena tulisan dokter mengingatkan kita bahwa manusia selalu mencari efisien. Otak kita dirancang untuk menghemat energi. Saat sebuah aktivitas dilakukan berulang kali, kita cenderung menyederhanakan prosesnya. Makanya kamu mungkin dulu waktu belajar nulis tanda tangan, tulisannya jelas banget, tapi sekarang bisa jadi cuma satu lengkungan misterius yang bahkan kamu sendiri kadang bingung. Ini bukan soal malas, ini soal adaptasi. Dokter bukan sengaja membuat tulisannya sulit dibaca demi terlihat keren atau misterius. Itu adalah hasil dari ribuan jam kerja, tekanan waktu, dan kebiasaan profesional yang terbentuk secara alami, cuy. Meski begitu, di era sekarang banyak rumah sakit mulai beralih ke resep digital dan rekam medis elektronik. Tujuannya jelas, meminimalkan kesalahan baca yang bisa berisiko pada pasien. Karena seabsurd apapun candaan tentang tulisan dokter dalam dunia medis, kejelasan tetap jauh lebih penting daripada tradisi. So, lain kali kalau kamu lihat tulisan dokter yang bentuknya seperti peta harta karun, jangan langsung mikir beliau asal nulis. Bisa jadi itu adalah jejak dari bertahun-tahun belajar, bekerja di bawah tekanan, dan berpikir cepat demi membantu banyak orang. Kadang di balik tulisan yang sulit dibaca ada dedikasi yang justru sangat jelas terbaca, dan mungkin itu pelajaran kecil buat kita juga. Tidak semua hal yang terlihat berantakan berarti tidak bermakna. Kadang sesuatu tampak kacau hanya karena kita belum memahami bahasa di baliknya. Sekarang kamu mengerti dikit-dikit kenapa tulisan dokter sering bikin apoteker terlihat seperti ahli membaca hieroglif.